Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Lestari dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Pamulang. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori kedatangan Islam ke Nusantara. Kita akan belajar teori masuknya Islam ke Nusantara. Kita dibahas dari pertama teori Gujarat. Teori Gujarat merupakan wilayah yang kini termasuk bagian dari negara India. Teori Gujarat menjelaskan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi dan dibawa oleh pedagang dari Gujarat. Teori Gujarat pertama kali disituskan oleh J.C. Penapel. Menurut J.C. Penapel, di India telah memeluk agama Islam, kemudian dia berdagang di Indonesia. Secara tidak langsung, merekalah yang menyebar agama Islam ke Indonesia. Teori inilah didasarkan ada dua bukti sebagai berikut. Yang pertama, corak batu nisan makam Sultan Malik As-Saleh mirip dengan corak nisan yang ada di Gujarat. Yang kedua, hubungan dagang antara masyarakat Indonesia dan India telah lama terjalin. Nah, di sini ada kelemahan teori Gujarat. Yang pertama, kurangnya bukti pendukung. Yang kedua, apakah hanya karena kesamaan corak batu nisan? Yang ketiga, pada abad 12 Masehi sampai 13 Masehi masih terdapat pengaruh Hindu-Buddha. Selanjutnya, teori Persia. Teori Persia mengatakan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Persia sendiri merupakan wilayah bagian dari negara lain. Para pedagang dari Persia inilah yang pertama kali yang menyebarkan agama Islam menurut teori. Teori Persia juga didukung oleh beberapa bukti. Yang pertama, kebudayaan ini mempunyai kesamaan dalam memperingati 10 Muharram. Hal ini serupa dengan tradisi Tobat di Bengkulu dan tradisi Tabuy Sumatera Barat. Yang kedua, meskipun mempunyai kelebihan, namun ada sebagai ahli yang masih menentukan bukti-bukti terkait masuknya Islam dari teori Persia. Hal ini karena persamaan nisan pada makam Malik As-Saleh. Itu yang ketiga. Itu kelemahannya kurang memiliki bukti yang cukup kuat. Yang kedua, wilayah Persia bukan pusat agama Islam. Yang ketiga, pedagang Persia di Nusantara jumlahnya sedikit. Teori Mekah. Teori Mekah menyatakan bahwa pengaruh Islam telah masuk ke Nusantara pada abad ke-7 Masehi dan dibawa langsung oleh para musafir Arab yang memiliki semangat yang tinggi dalam menyebarkan agama Islam ke Nusantara. Ada bukti pendukung, yaitu ada 3. Yang pertama, adanya kesamaan mazhab. Yang kedua, gelar Malik yang berasal dari Arab. Yang ketiga, ditemukannya di perkampungan Arab. Selanjutnya, kelemahan teori, yaitu kurangnya cukup bukti yang menjelaskan peranan bangsa Arab dalam menyebarkan agama Islam pertama kali di Indonesia. Teori Cina. Teori Cina yaitu bahwa agama Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7 dan dibawa oleh para saudagar Cina yang sejak dulu sudah dikenal sebagai pedagang di Indonesia. Para pedagang dari Cina ini sudah beragama Islam, kemudian menyebarkan agama Islam ke Nusantara
masuknya agama Islam ke Indonesia dipercayai dengan banyak migrasi Cina Muslim ke Asia Tenggara, terutama mulainya Asia Tenggara pada umumnya kebanyakan pada masuknya Sumatera bagian selatan yang terjadi di abad ke-9 Masehi tahun 879 Masehi. Bukti pendukungnya yaitu banyaknya pendakwa dari keturunan Cina. Yang kedua, Raden Patah merupakan keturunan dari Cina. Yang ketiga, adanya masjid dengan arsitektur Cina. Yang keempat, gelar Raja Islam yang ditulis dengan tulisan Cina. Kelemahan teori Cina. Teori Cina tidak menjelaskan awal masuknya Islam ke Nusantara. Itulah penjelasan tentang teori masuknya Islam ke Nusantara. Terima kasih sudah menyimak video kami. Mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan kata dan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.